Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oriza Suryahatsari dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana proses saya belajar selama aslinya sih lebih lama daripada video ini, tapi semoga bisa dimanfaatkan karena untuk metode belajar saya itu uh, saya mempelajari dari bagaimana learning pyramid bekerja. Jadi seperti ini saat saya belajar. Nah, di sini ada yang namanya learning pyramid. Biasanya setiap manusia itu sini ada data yaitu berupa bagaimana rata-rata penerimaan materi untuk siswa. Jadi setelah proses belajar mengajar dengan dosen, saya itu melakukan yang namanya membaca. Nah, membaca itu dalam learning pyramid itu hanya menyumbang sebesar 10%. Lalu selanjutnya ada audio visual yang seperti menonton YouTube, melihat video, dan juga mendengarkan dari audio. Demonstrasi melihat secara langsung bagaimana dipraktekkan oleh orang lain. Diskusi bertukar pikiran antara kita dengan teman ataupun dengan AI, ataupun kita bertanya lalu Google menjawab seperti itu. Lalu practice doing ini mempraktekkan dengan diri sendiri, lalu teach others mengajarkan. Nah, hasil akhirnya dari video ini adalah teach others, yaitu mengajarkan kepada penonton. Oke, baiklah. Jadi kita langsung saja di sini saya itu untuk reduksi DFK, kita baca dulu dari sumber utama, yaitu saat kita kuliah. Ini ya, saya dengan ekspresi reguler. Oke, sepertinya ini, tapi ekspresi reguler di... Nah, karena untuk reduksi DFA kita coba cari bahan ajar. Nanti kita baca. Reduksi jumlah state pada unit state automata. Reduksi DFA sumbernya dari kelas IT. Boleh nih. Oh, ini ada pertemuan 7 sampai 8 reduksi DFA. Oke, coba kita ke ini atau kita nanti ke online learning UHAMKA Universitas. Itu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Harto. Cukup oke juga. Ini reduksi DFA. Ya, ada dua buah istilah baru. Harus premium. Kita pakai chip biar dia nggak, biar kita nggak usah premium gitu, biar bisa pakai gitu. Nah, apa itu reduksi DFA? Reduksi DFA adalah ada dua buah istilah baru yang perlu kita ketahui. Di reduksi DFA itu yang pertama ada distinguishable, yang berarti dapat dibedakan, dan indistinguishable, yang berarti tidak dapat dibedakan. Prosedur untuk menentukan pasangan status distinguishable yang tidak dapat dibedakan adalah pertama, hapus semua state yang tak dapat dicapai dari state awal. Lalu catat semua pasangan state P dan Q yang distinguishable, yaitu P, Q, P elemen dari konjungsi Q. Untuk setiap pasangan PQ, sisanya untuk setiap A, tentukan PA dan juga QA. Reduksi jumlah state pada finite state automata. Untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah deterministic finite automata yang dapat menerimanya. Perbedaannya hanyalah jumlah state yang dimiliki otomata-otomata yang saling ekuivalen tersebut. Bentar, saya mau menyalakan foto. Bedanya hanyalah jumlah state yang dimiliki otomata-otomata yang saling ekuivalen tersebut.
Tentu saja dengan alasan kepraktisan, kita memilih otomata dengan jumlah state yang lebih sedikit. Sasaran kita di sini adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite state otomata dengan tidak mengurangi kemampuannya semula untuk menerima suatu bahasa. Selanjutnya, untuk prosedur dari reduksi DFA, ada yang pertama tentukan dulu pasangan status indistinguishable-nya. Gabungkan setiap grup indistinguishable state ke dalam satu state dengan relasi pembentukan grup secara berantai. Jika P dan Q indistinguishable dan jika Q dan R indistinguishable R, maka P dan R indistinguishable dan P serta R indistinguishable semua berada dalam satu grup. Sesuaikan transisi dari dan ke state-state gabungan. Sebagai contoh, kita ingin menyederhanakan DFA berikut, yaitu ada state start dari state Q0, Q1, Q2, Q3, dan final state-nya itu ada Q4. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasikan setiap kombinasi state yang mungkin. Ada Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, dan juga Q0, Q4. Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Lalu Q2, Q3, Q2, Q4, Q3, Q4. State yang berpasangan dengan state akhir Q4 merupakan state yang distinguishable, yaitu Q0, Q4 itu distinguishable, Q1, Q4 Q2, Q4 distinguishable, dan Q3, Q4 itu distinguishable. Karena state yang berpasangan dengan state akhir, yaitu Q4. Untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state terdapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir, dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Untuk Q0, Q1 itu seperti ini, Q0, Q1, Q3, Q1, Q4, Q00, Q1, Q10, Q2, maka Q0, Q1 distinguishable. Nah, untuk yang Q0, Q2, karena Q1-nya ada dua nih, jadi Q0, Q2 distinguishable. Lalu untuk yang Q0, Q3 juga sama, distinguishable. Karena ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu Q1, Q2 indistinguishable, karena Q4-nya kan udah dipakai. Ini. Lalu selanjutnya, indistinguishable juga untuk Q1, Q3, dan Q2, Q3 juga indistinguishable. Karena ada 4-nya 2 di sini. Dan itu sama ya, jadi untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Selanjutnya, maka didapatkan kan pasangan state-nya, yaitu Q0, Q1 distinguishable, Q0, Q2 dis, Q0, Q3 dis, Q0, Q4 dis, Q1, Q2 indis, Q1, Q3 indis, Q1, Q4 dis, Q2, Q3 indis, Q2, Q4 dis, dan Q3, Q4 itu dis. Lalu selanjutnya kita akan mengelompokkan bagaimana pasangan state itu yang indistinguishable. Jadi kita kelompokkan bahwa hasil untuk yang distinguishable itu ada Q1, Q2, Q1, Q3, dan Q2, Q3. Karena Q1 itu indistinguishable dengan Q2 dan Q2 itu indistinguishable dengan Q3, maka bisa dikatakan bahwa Q1, Q2, Q3 saling indistinguishable dan dapat dijadikan satu state. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah sebagai berikut. Seperti ini, Q0, Q1, 2, 3, dan Q4. Sama dari yang terlihat rumit ini menjadi sederhana seperti ini. Nah, untuk mencapai kesederhanaan ini, kita harus bersusah-susah dulu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba mencari bahan ajar lain. Ini reduksi deh. Kita buka ke kelas kita. Kelas kita, files. Oke, pertemuan 8, cukup jauh. Mata kuliah yang sama, teori bahasa otomata. Reduksi deh. Untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Perbedaannya umumnya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh otomata-otomata yang saling ekivalen tersebut.
FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state dari FSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Pengelompokan untuk DFA, setiap pasangan state di dalam suatu FSA dapat dikelompokkan atas satu indistinguishable state dan juga distinguishable state. Indistinguishable state adalah pasangan state yang tidak dapat dibedakan, benar. Distinguishable state adalah pasangan state yang dapat dibedakan, benar juga. Lalu, sebentar saya mau menyalakan lampu lampu di kos karena sudah menutup. Baik, bisa kita lanjutkan. Untuk state-state yang indis itu pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Reduksi jumlah state dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. Baik, indistinguishable state, dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan indis jika Q, W, F begitu pula P dan W. Dan Q, W tidak sama dengan F, tidak oh, bukan elemen dari F. Maka begitu pula P, W bukan elemen dari F. Untuk semua W elemen dari sigma. Seluruh distinguishable state, dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan distinguishable jika ada string W elemen sigma keseluruhan sedemikian sehingga QW adalah elemen dari F, sedangkan P dan W itu bukan elemen dari F. Relasi. Pasangan dua state memiliki salah satu kemungkinan, yaitu distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak kedua-duanya. Dalam hal ini, terdapat sebuah relasi jika P dan Q distinguishable dan Q dan R juga indis, maka P, Q, R indis. Dalam melakukan evaluasi state, didefinisikan suatu relasi untuk Q adalah himpunan semua state, yaitu D adalah himpunan state-state dis, di mana D itu Q, dan N adalah himpunan state-state in this untuk N Q. Maka X elemen dari N jika X elemen dari Q dan X tidak sama dengan elemen dari D. Tidak, bukan elemen dari D. Tahapan perubahan. Hapuslah semua useless state. Buatlah semua pasangan state P, Q yang indistinguishable di mana P elemen dari F dan Q tidak bukan elemen dari F, maka catat semua pasangan-pasangan state tersebut. Untuk semua state, lakukan pencarian state lainnya yang distinguishable dengan aturan. Untuk semua P, Q, dan semua A elemen dari sigma, hitunglah PA, PA, dan QA, QA. Jika pasangan PA, QA adalah pasangan state yang dis, maka pasangan PQ juga termasuk pasangan yang dis. Selanjutnya untuk tahapan perubahan, semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang distinguishable itu adalah state-state indis. Beberapa state yang indis dapat digabungkan menjadi satu state dan sesuaikan transisi dari state gabungan tersebut.
Nah, contohnya kita akan membuat DFA yang optimal. Lakukan reduksi state pada DFA di bawah ini. Ini terlihat sangat rumit, tapi sebenarnya kita bakal membuatnya ini menjadi lebih mudah dengan melalui beberapa tahapan dari reduksi DFA yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini start state-nya dimulai dari key 0 dan final state-nya dari key 4. Untuk jawabannya yaitu sama. Ya. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Berdasarkan tahapan 1 sampai dengan 5 dapat digambarkan DFA yang sudah direduksi state-nya sebagai berikut. Step dari Q 0, lalu ada 0 dan 1 sebagai transisi, lalu di sini digabungkan Q1, Q2, Q3 karena mereka saling indistinguishable. Jadi bisa disatuin dan memiliki transisi 0 untuk kembali ke dirinya sendiri bernilai 0 dan transisi ke Q4 itu bernilai 1, final state-nya Q4. Q4 juga punya nilai kembali ke dirinya sendiri yaitu 0 dan 1. Lanjut, kita bakal mencari bahan ajar lain lagi. Karena jujur saya cocok dengan membaca. Jadi kalau misalnya di learning piramid ini membaca itu 10%, sebenarnya enggak. Menurutku lebih dari itu untuk membaca dalam proses belajarku, reading itu lebih dari 10% sih. Jadi coba kita cari lagi untuk kemana ya? Di sini mungkin dari online learning Uhamta. Ah, ini khusus untuk mahasiswa. Mahasiswa UMT. Apakah ini bisa? Tidak bisa juga. Oke. Rencana tidak mengapa. Universitas Pembangunan Jaya. Nah, di sini sepertinya contoh soalnya sama saja karena hasil akhirnya seperti yang di pembahasan pertama. Ya, tidak mengapa. Oh, ini juga sama pengertiannya. Ya, mungkin kita akan berlanjut ke pembahasan ini ya, dari audiovisual dengan rate. Kalau kita mendengarkan dari itu tuh, pemahaman kita akan keseluruhan video itu sebesar 20%. Cuma kan tiap orang bakal beda-beda ya. Cuma ini average student retention rates. Jadi penelitian ini tuh untuk mengambil rata-rata mahasiswa, persen pemahamannya itu berapa. Lanjut, kita ke YouTube. YouTube adalah platform mencari ilmu untuk audiovisual nomor satu di pencarian. Jadi di TikTok juga bisa, tapi kita kalau ke TikTok tuh lebih gampang terdistract ya. Sebenarnya ini juga YouTube tuh gampang distract kita kalau misalnya historinya diaktifin. Jadi kita bakal berfokus ke sini. Misalnya saya pakai YouTube yang udah saya historinya udah saya aktifkan. Oh, misalnya saya ke sini, YouTube-nya kan di sini historinya diaktifkan. Jadi pas kita mau cari nih bisa aja kita eh, di sini tuh bingung mau nyari apa. Jadinya ini kita bangga scroll ini dan juga menonton. Apalagi ada video-video pendek yang mengalihkan perhatian seperti ini. Jadi baiknya mematikan history. Tapi itu preferensi sih, karena history juga kan sebuah fitur ya untuk lebih mencondongkan kita tuh lebih minatnya ke video yang mana gitu. Oke, kita lanjut reduksi. Nah, di sini kita bakal mengikuti hmm, hmm, apa ya? Lebih sederhana animasi.
Hmm. Oke, bring IT on Unpass. Unpass ini langganan membuat video keren. Jadi coba kita tonton. Sementara kita menonton, sepertinya kalian catat di penjelasan cara menempatkannya juga untuk audio visual. Jadi, untuk suatu bahasa reguler diinginkan terdapat beberapa data yang menerimanya. Perbedaannya dari jumlah state, semakin sedikit jumlah state yang dimiliki, maka akan semakin sederhana DFA yang dibentuk. Pengurangan jumlah state dari suatu DFA tanpa mengurangi kemampuannya untuk mengenali suatu bahasa dikenal dengan istilah reduksi jumlah state. Kemampuan tidak teredukasi, kemampuan itu tetap ada. Tapi kita hanya mengurangi itu, nggak boleh mengurangi kemampuan. Jadi untuk prinsip prediksi jumlah stage yang pertama menggabungkan beberapa stage. Lalu konsep dasarnya, state yang bisa digabungkan adalah yang sejenis. Final state bisa digabungkan dengan final state. Begitu juga yang bukan final state, ini bisa digabungkan dengan yang bukan final state. State sejenis yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat digabungkan yaitu yang bersifat indistinct. Sehingga tahapan penting dari reduksi adalah memeriksa state yang mana saja yang indis. Sebaliknya dari sifat indistinct adalah distinct. Lanjut materinya untuk mengenai tahapan. Jadi perlu diingat, misalnya tahapan untuk merediksi jumlah siswa. Yang pertama adalah kita menghapuskan semua stage yang tidak dapat dicapai dari stage awal dengan cara mengapus jika ada. Menggunakan semua pasangan stage dan distinguishable, di mana F elemen dari F dan Q bukan elemen dari R. Jadi itu adalah final state dan si ini bukan final state guys. Kita punya state-nya 5 nih, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Jadi final state-nya Q5, kenapa? Kita nggak bisa memasangkan dengan Q5 karena Q5 itu final state. Jadi kita bakal mempunyai 4 distinguishable. Jadi pasangan itu yang bukan dengan yang bukan. Jadi ada 4 pasangan untuk distinguishable tersebut.
PA itu sama dengan PA, maka Q dengan A sama dengan Q. Kemudian PA adalah pasangan yang telah terdapat distinguishable dari hasil dari yang tadi semua pasangan itu, terus maka PA juga pasangan yang distinguishable dari hasil tiga itu. Lanjut nih, kalau didapatkan kan pasangan yang distinguishable, maka pasangan state yang lain dapat ditentukan sebagai pasangan state yang indis. Pisahkan yang dis. Nah, di sini beberapa state yang saling indis dapat digabungkan ke dalam satu state. Sesuaikan transisi dari dan ke state gabungan tersebut. Nah, selanjutnya, ada catatan state yang digabungkan sudah pasti berjenis sama. State hasil penggabungannya juga akan berjenis sama dengan state yang digabungkan tersebut. Jadi, state yang final akan dengan state final, maka state yang non-final akan dengan state yang non-final. Lalu, jika tidak ada pasangan state yang bersifat indis, maka tidak ada state yang bisa digabungkan. Artinya DFA tersebut sudah pada bentuk yang paling sederhana, sehingga sudah tidak bisa direduksi lagi jumlah state ini. Selanjutnya kita akan contohnya. Nah, di sini lakukan reduksi jumlah state pada DFA berikut. Kita lihat nih, startnya itu P0, lalu final state itu P4. Jadi kita pasangkan P0 untuk 0 dan 1 itu transisinya kayak gimana. P0, 0 itu ke P1 kan, dan seterusnya kita taruh di tabel tadi. Nah, kita runutkan nih dari state yang awal hingga state yang paling terakhir itu adakah yang tidak bisa dicapai? Berdasarkan hasil nih animasinya ini, kita mengurutkan ini. Nah, dapat dilihat ya bahwa semua itu dapat dicapai. Jadi proses pertama nggak perlu dilakukan. Sebenarnya pasangan state yang distinguishable. Pasangan ini kita bakal membuat yang bukan final state dengan state final. Jadi pasangan distinguishable state yaitu lalu berikutnya ke 1 ke 4, ke 2 ke 4, ke 3 ke 4. 4 pasangan ini adalah pasangan distinguishable dari DFA. Dan ini juga yang bakal jadi patokan. Lalu kita bakal cari pasangan distinguishable. Nah, pasangan state yang lainnya itu transisi. Pasangan untuk final dan juga non final. Kita pilih satu persatu. Final Q1. Karena final Q1 itu 93 dan Q1 dan 1 itu adalah Q4. Maka Q3 Q4 itu distinguishable. Ini final kedua. Karena final 1 itu 3, 2, 1 itu Q4. 4 kan hasilnya Q3 Q4. Jadi tetap sama distinguishable. Pokoknya tuh antara sebetulnya tuh memang atau ada yang menghasilkan distinguishable, maka pasangan tersebut termasuk distinguishable. Lanjut ke 03, karena Q01 itu sama dengan Q3, maka Q3 Q4, Q31 itu Q4, hasilnya Q3 Q4 distinguishable.
Nah, untuk yang Q1 Q2 itu kan Q1 itu indistinguishable guys. Kalau misalnya kita ngecek lagi Q4 Q4 masih sama indistinguishable. Untuk Q1 Q3 juga ternyata sama kan Q2 Q3 itu Q2 itu indistinguishable. Q4 Q4 juga sama indistinguishable. Untuk transisi satu di video ketiga kan itu misalnya empat maka ya ini indistinguishable. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan tiga distinguishable, bisa final distinguishable final satu, final kedua, dan final ketiga. Jadi pasangan state yang distinguishable itu ada final keempat, satu keempat, kedua keempat, ketiga keempat, final ke-1, final kedua, final ketiga, dan pasangan state yang indistinguishable ada Q1 Q3, Q1 Q2, Q2 Q3. Jadi, karena Q1 indistinguishable dengan Q2, satu indistinguishable dengan Q3, dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, dan Q3 selalu indistinguishable. Sehingga dapat digabungkan menjadi state. Jadi, state-nya adalah 1, 2, 3. Itu lebih sederhana karena state-nya itu Q1. Nah, jadi penggambaran itu start di final dan final state-nya keempat. Untuk transisinya karena yang masuk ke final kedua pintu itu ada internal dan split, maka transisinya masuk di final dan split. Untuk masing-masing satu dan itu kan dia ada yang masuk dengan ke diri sendirinya yaitu nol. Dan untuk Q1 2 3 masuk ke 4 itu transisinya satu. Jadi yang masuk ke dirinya sendiri adalah di final state. Tempat itu nomor satu. Nah, ini perbandingan. Tentunya yang di FA setelah ini sederhana ya. Jadi kita juga bisa melihat kayak itu nggak terlalu ya. Awalnya lebih simpel, babak transisinya lebih simpel. Terus tadi samanya, oh, isinya juga lebih simpel. Nah, untuk yang contoh dua karena saya akan mencatat jadi mau matiin kami dari untuk kayak DFA ini bisa baca beberapa gitu. Jadi dia bakal nentuin nih apakah suatu kode halus atau enggak. Ada secret, positif di mesin, ada alfabet input, apa yang kita baca, ada transisi, cara pindah dari satu state ke state lain, dan ada state yang menentukan kita berhasil atau gagal.
Semoga berhasil ya. Jadi kita bisa bayangin kalau DK itu kayak permainan ular tangga. Jadi kalau ada angka di dari ini buat kita pindah ke kotak state. Final state itu kayak kotak 100. Di ular tangga tuh ada yang paling kiri paling atas gitu, yang 100 itu serem banget. Nah, di kotak 100 itu, kotak 100 itu kan nanti kita menentukan nih kalau misalnya sampai selesai dari ular tangga itu. Lalu lalu bisa dimengerti tuh kalau misalnya kalau kita menang. Tapi kalau ada kan boros ya, jadi kotaknya tuh terlalu banyak dan nggak semuanya perlu. Dan misalkan kita ngecek nih, maksudnya ada hadiah lah ya kalau misalnya main ular misalkan ada ular sama aduh aduh ini mana mukanya tuh, jadi ada ular dan juga ada sarang kalau ular tuh merugikan. Nah, itu yang penting. Jadi biar nggak ribet dan lebih hemat waktu pas coding, mesin sederhana ini prediksi DFA akan memberi kita performanya yang lebih cepat. Jadi proses untuk menyederhanakan DFA tanpa mengubah hasil akhirnya. Prediksi DFA itu. Bayangin sih, kayak kita lagi bersih-bersih rumah, terus barang yang nggak dipakai kita bersihkan, tapi fungsi rumah kan tetap sama. Jadi tuh kayak prediksi DFA ini kayak diet gitu loh guys, diet buat mesin. Jadi kita nggak bakal tuh memenuhi yang nggak perlu. Jadi kita bakal buang aja yang nggak perlu, gabungin yang mirip. Tapi kita tetap bikin data juga optimal. Jadi dengan cara ini kita tuh jadi nggak cuma bikin mesin lebih efisien, tapi juga lebih keren. Ingat 3 langkah penting tadi kan, kelasnya mencapai ke titik baru ini nanti di skip. Nah, terlihat lebih sederhana kan? Dan nggak sepusing bebas sebelum reduksi itu. Jadi, 3 langkah pentingnya, ada yang pertama, satu state yang nggak bisa dijangkau. Gabungkan state yang sejenis, lalu jangan takut coba latihan bikin reduksi ini. Jadi, kalau ada hasil akhirnya kan kita jadi lebih merasa kayak, tidak serumit itu ternyata. Nah, itu state-nya ada Kinopi satu kedua, terus transisinya ada yang satu, startnya dari Kino, dan final state-nya Q2. Ini adalah hasil dari reduksi DFA. Seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke mana? Kita akan beralih ke audiovisual adalah demonstrasi. Nah, untuk demonstrasi ini, hmm, kita akan demonstrasi ini kan melihat langsung bagaimana solving problemnya. Karena kita solving problem mengenai reduksi DFA, jadi kita akan kembali lagi ke gitu. Melihat,
Oh, apa kita coba cari untuk bahasa Inggris ya, Kak? Minimization. Kayaknya reduksi deh. Menarik. Menarik. Jadi kan kita tadi udah membahaskan pas praktek itu ada, pas audiovisual itu kita sudah menganalogikan bagaimana sih si reduksi data ini bekerja. Terus aku juga sudah mencatat latihannya tadi. Hmm. Terus untuk minimization with unreachable state. State yang tidak terjangkau. Menarik. Boleh. Ya, mari kita lanjutkan. Seperti biasanya, ah, ini kan video bahasa Inggris, jadi saya akan mencoba untuk me- menyertakan subtitlenya, tapi yang Inggris aja, guys. Soalnya kalau misalnya yang Inggris langsung ke Indo tuh, biasanya subtitlenya tuh tidak 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 benar gitu, ngaco. Jadi lebih baik subtitlenya Inggris. Seperti biasa, karena kita akan menonton video, jadi lampunya akan berpindah sedikit. Oke, kita mulai. Ya, jadi kita kan tadi udah lihat nih banyak contoh untuk prediksi data. Jadi untuk kita kan udah lihat banyak contoh untuk prediksi data. Jadi kita bakal contoh lain, yaitu gimana caranya meminimalkan data merediksi data kalau ada unpredictable state alias keadaan yang nggak bisa dicapai nih. Nah, apa sih unreachable state itu? Dan namanya itu adalah state yang nggak ada cara buat kita capai dari start state. Jadi percuma dong kalau state itu ada. Kayak kamar di rumah yang nggak ada pintunya. Mau masuk aja nggak bisa. Jadi kita bahas aja. Mohon maaf analoginya. Tapi analogi itu membuat kita lebih kan lebih apa sih paham gitu ya. Jadi misalnya nih kayak ada state yang nggak ada apa apa yang nggak ada cara buat kita capai dari state. Jadi kan percuma kalau misalnya state itu ada kayak kamar di rumah yang nggak ada pintunya kan kita jadi bingung ya mau masuk aja nggak bisa kamar nggak ada pintunya kan kita mau kayak gimana nggak ada jalan lain selain masuk dengan pintu jadi kepiting batu bata terus nih. Sederhana unreachable stage itu keadaan yang nggak ada jalur dari start to stage ke situ. Jadi biasanya mereka cuma punya transisi keluar, jadi nggak punya transisi masuk. Nah, bayangin, itu kamu punya grup chat, tapi ada satu orang yang nggak pernah ngirim atau nerima pesan dari siapapun. Jadi dia kayak hantu di grup. Kan gak relevan kan? Pasti jadi feeder mulu gitu. Nah, itu sama kayak untouchable state guys. Jadi, cara identifikasi untouchable state itu, lacak semua state yang bisa dicapai dari start state dengan input apapun. Kalau ada state yang nggak terhubung sama sekali, itu pasti unreachable. Nah, kan kalau di sini tuh startnya dari start state A.
lihat semua transisi dari A, terus final state-nya ada di G. State dari A ini nggak pernah tuh terhubung ke G. Jadi, ah, state G itu nggak pernah terhubung ke state A. Jadi, G itu unreachable. Jadi kita kan menghapus unreachable state ya, yang langkah pertama. Kan sederhana banget. Jadi, ya udah kita tinggal identifikasi unreachable state, terus hapus dari DSA. Setelah kita hapus unreachable state, kita bakal lanjut reduksi data seperti biasa. Pertama, pisahkan final dan non-final state. Lalu, lakukan pembagian berdasarkan sejenis atau kesetaraan gitu, equivalence ini. Equivalence. Nah, iterasi pertama itu final dan non-final state bakal dipisah. Lalu, iterasi kedua, gabungkan state yang punya transisi ke group yang sama. Nah, D ini tetap sendiri ya, guys. DE sama BC itu berpasangan untuk transisi 01. Sekarang giliran kita nih buat coba untuk prediksi DSA. DSA-nya terakhirnya nih hasil akhirnya tuh start di A, lalu final C-nya di BC. Dia juga itu final state sama. Kalau BC. Nah, A transisi ke BC itu bakal ditulis 0 dan juga 1 untuk BC. BC transisi ke DE bakal ditulis transisinya adalah 0 dan 1 juga. Dari DE ke G transisinya juga sama 0, 1. Nah, G bakal kembali ke diri sendirinya juga dengan transisi masuk 0, 1. Jadi, oke, udah jadi nih. Kan kalau di atas tuh kayak banyak banget yang stage-nya, sedangkan ada 6 stage, jadi direduksi dengan hanya 4 stage. Wow. Jadi hari ini kita belajar tentang reduksi DFA yang unreachable state. Intinya tuh identifikasi unreachable state, terus hapus state itu, lalu lanjut reduksi kayak biasa. Unreachable state kayak barang nggak berguna, guys. Cuma bikin penuh, tapi nggak ada fungsinya. Bentar kita keluar dulu. Jadi, kan dia kan nggak ada fungsinya tuh. Kan cuma bikin penuh aja gitu. Jadi nggak usah ragu lah kalau misalnya mau bersihin dulu sebelum bikin mesin kalian jadi lebih optimal. Jadi unreachable state ini akan direduksi biar dia tuh lebih optimal. Jadi kan nggak serumit yang pertama sebelum direduksi gitu kan. Kalau masih ada yang lain, kita lanjut nih. Mau lanjut, kayak pasang dulu lampunya. Oke, kita bakal lanjut ke learning pyramid selanjutnya yaitu diskusi. Nah, karena kan tadi kita udah lecturer, jadi proses belajar mengajar yang di perkuliahan itu sudah dilakukan.
di awal banget sebelum kita mengulas kembali evaluasi bagaimana pembelajarannya. Jadi untuk sama teman-teman itu udah berdiskusi, cuma nggak divideokan aja karena tidak sempat dan lupa juga dan untuk hasil diskusinya itu sebenarnya udah dicatat di sini. Nah, karena dari tadi juga udah baca baca dari sini untuk penjelasan lain-lain, jadi kita coba diskusi dengan AI. AI ini bisa dipakai karena AI kan virtual assistant pribadi yang kita tanya apa, dia bakal jawab. Jadi cukup membantu untuk diskusi diskusi bersama. Oke, kita pakai yang ini, data anonymization. Oke. Jadi kita bakal tanya nih, kalau kalau kamu, hmm, ayo kita berdiskusi, berdiskusi mengenai produksi data baik secara general maupun hmm, riset ini. Oke, kita baca. Halo, ayo kita bahas tentang reduksi DFA. Mulai dari konsep umum sampai ke detail spesifik. Apa yang ingin kamu diskusikan dulu? Mau bahas langkah-langkah, contoh kasus, algoritma, atau aplikasi dalam dunia nyata? Oke, bahas mengenai kehidupan sehari-hari dari DFA. Dari reduksi DFA kamu punya apa? Tentu. Jadi kita bakal membahas reduksi DFA dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi, sebentar. Sehari bisa menjadi topik yang menarik karena konsepnya seringkali tanpa kita sadari mirip dengan cara kita menyederhanakan masalah di dunia nyata. Wah. Oke, kita bakal explore. Pertama, rute perjalanan yang optimal. Ketika kita memutuskan rute perjalanan, kita sering menghapus jalur yang tidak bisa dicapai atau tidak relevan. Mirip dengan menghapus untouchable state dalam DFA. Benar. Jadi kalau kamu mau pergi ke kampus dari rumah, kamu nggak akan mempertimbangkan jalan buntu kan? Itu seperti untouchable state yang kita abaikan saat minimalisasi. Oh, jadi untouchable state itu karena kayak jalan buntu. Kita nggak bakal dong nyari ke jalan buntu karena kan nanti kita bakal bolak-balik. Setelah kita tahu itu jalan buntu, nanti kita balik lagi menemukan jalan yang nggak buntu dan itu makan waktu juga sebenarnya. Kayak besok selanjutnya apa yang terjadi jika kita tetap mempertimbangkan jalan itu? Tentu waktu kita bakal terbuang dan kita bakal kebingungan. Jalannya kemana nih? Kalau bagaimana algoritma minimalisasi atau reduksi bisa diterapkan untuk membantu aplikasi navigasi seperti Google Maps? Ya, nggak bakal disasarin ke jalan buntu nggak sih? Dan bakal memilih jalan yang paling cepat. Sebenarnya mempertimbangkan jarak dan juga kemacetan, tapi untuk Gmaps aku sih sepertinya lebih banyak menggunakan mempertimbangkan jaraknya dan jarak bolak-baliknya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya ada jalan buntu kan dia nggak bakal dong ngasih ke jalan buntu eh, karena ya nggak bisa. Kita nggak bakal menemukan ke hasil akhirnya gitu. Kalau misalnya kita nemu jalan buntu dan nggak ada solusi untuk balik lagi. Tentu buang-buang waktu. Selanjutnya manajemen tugas dan prioritas. Dalam daftar tugas sehari-hari, ada pekerjaan yang sebenarnya tidak terkait dengan prioritas utama kita. Misalnya, kita bakal menghapus tugas tersebut mirip dengan proses menghilangkan state yang tidak relevan. Jadi, kamu punya jadwal belajar untuk kuis. Semua aktivitas lain yang gak mendukung persiapan kuis, misalnya scrolling media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, bisa dianggap seperti untouchable state yang perlu dihapus. Ya, apa transisi yang bisa kita analogikan sebagai keputusan yang sering membawa kita ke state yang tidak produktif? Waduh, no comment kok untuk ini.
Sebenarnya ada filter email atau pesan. Dalam dunia teknologi, filter email atau pesan spam bekerja mirip dengan reduksi DFA. Sistem menyederhanakan aturan berdasarkan pola sehingga hanya pesan relevan yang lolos. Jadi email penting, final state, difilter berdasarkan pengirim, subjek, atau isi pesan. Sementara yang lain dianggap unreachable karena nggak sesuai kriteria. Bagaimana konsep ini diterapkan dalam algoritma filter modern? Sepertinya cukup sama, tapi mempertimbangkan minat kita, seperti bubble algoritma. Maksudnya kayak mengumpulkan semua minat yang kita punya dan merekomendasikan yang cocok dengan minat kita. Keuntungan menggunakan DFA untuk efisiensi filter. Untung karena dengan itu optimal dan membuat eh, viewers atau pengguna user di aplikasi tersebut menjadi betah karena itu cocok dengan customize yang sebenarnya tidak merasa mengcustom sendiri, tapi karena dari itu story, jadi bisa tahu dan itu bikin betah eh, user gitu, jadi bagus. Selanjutnya keputusan logis dalam game. Saat bermain game, keputusan dibuat berdasarkan keadaan tertentu, state. Proses meminimalkan atau reduksi DFA seperti memastikan bahwa hanya keputusan logis yang dipertahankan, menghapus jalur yang nggak relevan atau sia-sia. Contohnya di game catur, betul. Nggak semua langkah dari setiap posisi papan relevan menuju kemenangan, betul. Langkah buruk itu sama aja kayak unreachable state. Selanjutnya pengelolaan keuangan. Wow. Dalam membuat rencana keuangan, kita sering menghapus pengeluaran yang nggak penting untuk mencapai target, yaitu final state. Kalau targetmu nabung 5 juta, pengeluaran yang gak mendukung seperti beli barang impulsif dianggap seperti unreachable state yang harus dihapus. Kalau target nabung 5 juta, terus kita membeli barang yang nggak perlu, kayak misal kita beli barang apa ya? Mungkin mungkin apa ya? Mungkin barang-barang online yang perintilan-perintilan online gitu, yang sebenarnya itu tuh impulsif. Jadi kayak kita beli itu buat apa? Nggak tahu. Kita beli itu buat senang-senang aja, hanya keinginan itu bukan kebutuhan, itu harus dieliminasi biar kita mencapai target final state-nya yaitu menabung 5 juta seperti itu. Oke, kita sudah berdiskusi mengenai itu, lalu kita akan mempraktekannya. Nah, saya tuh sudah mempraktekannya. Udah mau 54 menit. Mempraktekannya di luar dari ini, jadi saat perkuliahan tadi sudah mempraktekannya, jadi eh, kita buka dulu deh itunya, apa soalnya kita kuis juga. Nah, di sini kita akan mempraktekkan, eh, enggak, udah dipraktekin. Jadi kita akan membahas saja ya yang sudah dilakukan prakteknya bagaimana. Untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Soalnya seperti ini. Ini sudah dibahas sih di reading yang pertama tadi. Jadi dari soal ini kita bakal menemukan kombinasi state yang mungkin, yaitu Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4. Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Q2, Q3, Q2, Q4, dan Q3, Q4. State yang berpasangan dengan state akhir Q4 merupakan state yang distinguishable, yaitu Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4, dan Q3, Q4. Selanjutnya, jika salah satu state mencapai zat akhir Q4 dan yang lain tidak, maka pasangan tersebut dianggap distinguishable. Nah, yang distinguishable ada Q0, Q1, Q0, Q2, dan juga Q0, Q3. Yang indistinguishable ada Q1, Q2, Q1, Q3, dan juga Q2, Q3. Nah, daftar pasangan state distinguishable, indistinguishable. Ini yang distinguishable dan ini yang indistinguishable. Indistinguishable ada Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2 dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka Q1, Q2, Q3 dapat dikelompokkan menjadi satu state. Jadi ini bakal ada satu state-nya ini. Q1, 2, 3. Q0 dengan transisi 0, 1 ke Q1, 2, 3 yang digabung lalu ada transisi kembali ke dirinya sendiri untuk Q1, 2, 3 bernilai 0 dan Q1, 2, 3 transisi menuju ke Q4 itu 1 nilainya dan Q4 mempunyai nilai yang kembali ke dirinya sendiri yaitu 0 dan 1. Nah, ini adalah state yang dihasilkan dari penyederhanaan
Bahasa reguler sebesar ini, rumit ini, dan menjadi sederhana seperti ini. Seperti itu, dan state yang tersisa adalah tiga. Jadi nggak perlu satu, dua, tiga, empat, lima ini kebanyakan. Kita perlu pakai ini aja. Jadi sederhana. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke practice doing udah. Teach others tuh maksudnya video ini guys. Jadi ini kan aku kayak kurang lebih mengajarkan lah ya. Karena kan tadi kita udah bahas banyak dan semoga penjelasannya jelas dan ini tuh maksudnya apa ya, video ini tuh untuk ngajarin maksudnya kayak belajar bareng gitu. Karena ini hasil aku kalau misalnya belajar tuh mulai dari reading, nonton YouTube, terus lakukan melihat orang mendemonstrasikannya, diskusi dan juga mempraktekannya. Tapi untuk urutannya nggak tentu ya, tapi biasanya reading audio visualnya selalu berbarengan, reading dulu baru audio visual gitu. Kadang audio visual dan demonstrasi juga digabungkan karena ini mirip. Dan diskusi biasanya lebih dulu langsung setelah lecture atau pada saat kita belajar pas kuliah. Praktis juga kadang pada saat kita belajar pas kuliah. Dan teach others adalah hasil output dari video ini. Seperti itu. Kadang pas diskusi juga kita kan teaching others gitu nggak sih? Ya. Nah, oke, kita stop start dulu. Gimana cara? Lupa sih. Oops. Nah, oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan untuk kesalahan maupun kekeliruan. Boleh banget dikoreksi untuk saran dan kritik di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga enjoy. Kita bisa belajar bareng bersama dengan learning pyramid yang kita jadi tahu nih tracking kita tuh belajarnya udah sampai mana gitu. Oke, baik itu saja. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya, Oriza Surya Hapsari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.